Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Zulkarnain adalah salah satu nama yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Zulkarnain mampu menjinakkan kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj dengan mendirikan benteng yang kokoh dan mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Lantas, siapa sosok Zulkarnain? Bagaimana asal mula benteng Zulkarnain? Misteri apa di balik benteng Zulkarnain? Benarkah benteng Zulkarnain ada di China? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapa sosok Zulkarnain sampai disebutkan Al-Quran? Zulkarnain merupakan seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi. Namun sebagian yang lain mengatakan Zulkarnain merupakan hamba soleh yang memiliki kerajaan. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada Zulkarnain kerajaan yang besar dan segala sesuatu. Kekuasaan berupa tentara, peralatan perang, dan sarana prasarana yang memadai. Dengan kekuasaan itulah, Zulkarnain bisa menguasai dunia bagian timur maupun barat. Kemudian, Zulkarnain menaklukkan beberapa negeri serta menundukkan para penguasa lainnya, sehingga semua orang berkhidmat untuk kerajaannya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat, mengapa Zulkarnain digelari dia yang bertanduk dua? Karena kekuasaannya meliputi tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari, yaitu timur dan barat. Di dalam Al-Quran telah menguraikan cukup detail perihal sifat-sifat utama Zulkarnain, yakni pribadi bertauhid dan bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Ini tergambar ketika Zulkarnain melakukan sebuah ekspedisi. Seperti diterangkan dalam Al-Quran, bahwa Zulkarnain mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Zulkarnain senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisi. Terkait ekspedisi tersebut, sebagian ahli tafsir percaya bahwa Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, Zulkarnain menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada Zulkarnain, sehingga bahasa kaum yang asing itu dapat dimengerti olehnya. Hingga apabila dia telah sampai pada tempat terbenam matahari, dia pun melihat matahari terbenam ke dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa mereka dan boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 86. Menurut Al-Qardawi, tujuan dari kisah yang ada dalam Al-Quran tentang Zulkarnain bukan sekedar memberitahu hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan kejadiannya. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah sebagai contoh dan pelajaran bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 111. Kisah Zulkarnain mengandung contoh seorang raja soleh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan di bumi yang meliputi timur dan barat. Semua manusia dan penguasa negara tunduk atas kekuasaannya. Dia tetap pada pendiriannya sebagai seorang yang soleh, taat dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata Zulkarnain, "Adapun orang yang menganiaya, maka kelak kami akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya." Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 87. Kisah Zulkarnain sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran bersangkut paut dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang dipercayai akan turun ke bumi ketika hari kiamat untuk melawan Nabi Isa alaihissalam. Misteri apa di balik benteng Zulkarnain? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Zulkarnain mampu menjinakkan Ya'juj dan Ma'juj, di mana Zulkarnain membangun benteng untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bercerita tentang Zulkarnain yang membangun benteng untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik
Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 hingga 95. Al-Quran telah mengisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa kuat, perusak, dan penindas. Lalu kemudian bangsa yang menjadi korbannya meminta Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Zulkarnain membendung jalan lewat itu dengan biji besi yang dipanaskan serta dilapisi dengan lelehan tembaga. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka kaum perusak dan penindas itu akhirnya bisa keluar lembah yang mengurung mereka. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan dan memasuki semua bangsa dan agama. Penjelasan Al-Quran tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj berkaitan dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Rasulullah SAW juga telah menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, adanya dabbah atau hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari sini kita bisa pahami ketika benteng yang dibangun Zulkarnain roboh, maka di situ Ya'juj dan Ma'juj keluar. Lalu apakah tembok Cina tempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj? Keberadaan benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun Zulkarnain tentu menjadi pengetahuan yang penting bagi umat manusia. Adapun keterangan yang disebutkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa benteng Zulkarnain, tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung, berada di antara 2 gunung. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia menempati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93 hingga 94. Seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain bernama Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid meyakini bahwa tembok yang dibangun Zulkarnain adalah tembok Cina tersebut. Hal ini kemudian dituangkannya dalam sebuah buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina, Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia. Di dalam buku tersebut, Syekh Hamdi sangat yakin dan tanpa ragu menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun Zulkarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Pertama, tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang kemudian dicampur dengan tembaga. Sementara itu, penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgulkana dalam bahasa Turki, tapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar Yahani, orang Cina menamakannya Timin Huan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Penemuan ini berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi yang menyebut bahwa tembok Cina adalah benteng munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Sahabat beriman, tembok Cina yang disebut sebagai benteng tempat Ya'juj dan Ma'juj masih sebatas teori. Namun Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa robohnya benteng Ya'juj dan Ma'juj termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.